Ini adalah pertama kali saya buat kue cincin jadul ini. Dan ternyata bahannya sangat sederhana, rasanya sangat enak, manis, gurih, dan sangat mudah dibuat. Jika teman-teman ingin buat kue seperti ini, simak video ini sampai selesai. Bahan-bahannya yang di sini gunakan adalah, di sini disediakan kacang tanah, gula merah aren, tepung terigu biasa, tepung beras, air dan garam halus secukupnya. Nah, langkah pertama, kacangnya ini akan disangrai terlebih dahulu. Nyalakan apinya dengan api yang cenderung kecil sampai kacangnya ini terlihat golden brown seperti di dalam video ini. Nah, sudah golden brown, angkat dan ditiriskan. Dan kacangnya ini akan didinginkan terlebih dahulu. Nah, untuk resepnya saya tulis di kolom deskripsi di bawah ya, teman-teman. Nah, ini kacangnya akan dibersihkan dulu, kulit-kulitnya dilepas semua seperti dalam video ini. Nah, teman-teman di rumah bisa lakukan seperti ini ya. Lanjut lagi, kemudian kacangnya ini akan dihaluskan. Kita boleh menggunakan blender atau chopper atau diulek biasa juga bisa ya, teman-teman. Setelah kacangnya sudah dihaluskan seperti ini kacangnya tidak perlu terlalu halus. Oke, lalu disisihkan dan langkah selanjutnya gula merah, garam halus, air dicampur, lalu nyalakan apinya dan biarkan air, gula merah, garam halus ini dilarutkan sampai tercampur rata dan dia mendidih seperti ini dan berbuih. Nah, jika air gula merahnya sudah mendidih berbuih seperti ini, lalu matikan apinya dan biarkan air gula merah ini didiamkan agar air gula merah ini bisa cepat dingin. Nah, setelah dingin, disaring seperti ini. Gunanya untuk menghindari gerindil-gerindil atau pasir-pasir yang melekat ada di gula merah. Setelah gula merahnya sudah disaring seperti ini, selanjutnya ambil kacang yang sudah dihaluskan, tuang ke dalam wadah. Kebetulan ini wadah dari gula merah, lalu tambahkan gula merah yang sudah disaring. Lalu campur kacang dan gula merah arennya seperti di dalam video ini. Setelah kacang dan gula merah sudah tercampur rata, lalu tambahkan tepung terigu biasa dan tepung beras. Ini dicampur. Nah, ini diadonnya pelan-pelan saja dan ini tidak menggunakan air lagi ya, teman-teman. Diaduk-aduk aja seperti ini sampai adonan ini dapat dipulung. Oh iya, teman-teman, ini saya tidak menggunakan api sama sekali ya di bawah wadah atau tungku ini. Ini hanya saya letakkan aja adonannya di atas wajan seperti ini. Nah, ini adonannya sudah mulai rata dan ini tidak menggunakan tambahan air gula sama sekali ataupun air.
Nah, lakukan seperti ini di rumah sampai selesai. Jika teman-teman masih bingung dengan kue ini, kalian boleh tulis di kolom deskripsi di bawah. Di kolom di bawah, dan saya akan membalas komen kalian. Nah, setelah adonan ini sudah dapat dipulung, ini adonannya sudah mulai dingin. Siapkan minyak goreng yang baru, lalu olesi di tangan kalian. Dan ambil secukupnya adonan seperti di dalam video ini. Kemudian ini akan dibulat-bulatkan panjang seperti di dalam video ini. Nah, adonan ini tidak perlu terlalu tebal atau terlalu besar bulatannya, dan dibentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan seperti ini semua hingga semua selesai. Teman-teman, agar adonannya ini sama rata besarnya, saya sarankan kalian juga bisa menggunakan alat timbangan digital untuk mengukur berat adonan supaya sama rata. Cuma di sini saya lakukan tanpa menggunakan alat timbangan, lewat by feeling aja. Jadi ya tetap sama rata ya bulatnya. Nah, buat teman-teman supaya sama rata, kalian juga bisa menggunakan alat timbangan digital agar adonannya semua sama rata. Nah, ini dia sudah jadi semua. Lanjut lagi, siapkan tepung terigu. Di sini saya pakai 3 sendok makan tepung terigu biasa dan air secukupnya. Lalu ini tepung dan air dicampur. Setelah sudah tercampur rata semua seperti ini, disisihkan. Langkah selanjutnya, siapkan wajan dan minyak sayur yang banyak dan nyalakan apinya. Setelah minyak gorengnya sudah panas, ambil tepung terigunya yang ini dan lumuri ke adonan dan siap digoreng. Nah, teman-teman, lakukan seperti ini semua sampai semua selesai. Untuk apinya, ini apinya kecil ya teman-teman, tidak besar. Dan ini minyaknya sudah panas, agar kue ini tidak mudah pecah. Jadi pada saat digoreng menggunakan api yang kecil. Nah, digorengnya sampai dia terlihat warnanya sudah golden brown. Kalau sudah warnanya sudah golden brown, artinya kuenya sudah siap untuk diangkat. Nah, kuenya ini sudah masak lalu diangkat seperti ini. Ini kuenya agak coklat ya teman-teman. Jadi kita goreng lagi untuk kedua kalinya. Saya akan lihatkan hasil kedua seperti ini. Ini dia yang warnanya bagus ya teman-teman, coklatnya, coklat golden brown, cantik. Nah, ini dia teman-teman, kue cincinnya sudah jadi. Wah, ini dia wangi banget, wangi gula merah, dan bentuknya seperti ini, tidak pecah. Kalaupun pecah juga tidak masalah ya teman-teman, yang penting rasanya. Nah, bentuknya, isi di dalamnya seperti ini, enak banget. Dan semoga resep tutorial ini bermanfaat, dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe.